Baiklah anak-anak, untuk kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang terkait dengan tata krama dan akhlak muda. Nah, setelahnya nanti akan ada tugas, begitu kalian ikuti atau simak baik-baik materi ini. Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Di sini adalah beberapa contoh dari perilaku terpuji atau dari sikap yang baik. Mungkin di antara kalian sudah tidak asing lagi, tidak aneh lagi, bahkan mungkin sudah menjadi kebiasaan kalian untuk melakukan hal-hal yang seperti ada di gambar ini. Ya. Nah, ini kita cari tahu dulu apa sih itu artinya akhlak, apa itu mahmudah, apa itu maksudnya tata dan krama. Ya. Akhlak itu berasal dari kata bahasa Arab. Akhlak dan mahmudah itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti akhlak, sifat, artinya watak dan perilaku. Sedangkan mahmudah berarti yang baik dan terpuji. Jadi akhlak mahmudah itu artinya akhlak atau sifat yang terpuji, sifat yang baik, perilaku yang terpuji. Kemudian tata artinya adat, aturan, norma dan peraturan. Sedangkan krama adalah sopan santun, tindakan, dan perbuatan. Apa sih tujuan kalian untuk belajar akhlak mahmudah atau tata krama ini? Tujuannya adalah agar kalian bisa tahu apa saja yang menjadi contoh dari perilaku terpuji, terutama yang harus diterapkan di sekolah, ya. Agar kalian bisa menerapkan perilaku-perilaku yang kalian akan pelajari ini menjadi kebiasaan kalian dalam kehidupan sehari-hari, terutama selama kalian berada di lingkungan sekolah. Nah, ini macam-macam tata krama dan akhlak yang terpuji, ya. Di antaranya satu, dalam pergaulan. Bagaimana kalian bergaul dengan teman, bagaimana kalian bergaul dimulai dari rumah dengan orang tua kalian, dengan guru-guru kalian, teman-teman di sekolah. Ya. Biasakan kalian bersikap baik dimulai dari rumah dengan orang tua kalian. Kalian hormati orang tua kalian di rumah. Kemudian tunjukkan rasa takzim kalian, rasa hormat kalian kepada bapak ibu kalian di rumah. Kemudian biasakan kalau misalnya mau keluar rumah itu kalian berpamitan, kemudian minta izin, kemudian ngasih informasi kalau kalian mau melakukan kegiatan di luar rumah, entah itu mau ke sekolah ataupun yang lainnya. Kemudian ketika di sekolah berjumpa dengan guru-guru, tunjukkan rasa hormat kalian, tunjukkan rasa takzim kalian kepada bapak ibu guru yang akan memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada kalian semua. Dan juga kalian jaga perilaku kalian terhadap teman-teman di sekolah maupun di lingkungan sekitar, ya. Jangan pernah merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Ya, kita tetap harus menjaga sikap kita agar semua yang kita lakukan di lingkungan kita itu berjalan dengan baik, tidak ada tidak ada semacam kesalahpahaman atau dan misalnya ya jangan sampai kita menjadi orang yang paling ditakutin oleh orang lain, ya. Jadi kalau bisa tuh kita mempunyai sikap atau perilaku ketika kita bertemu dengan orang lain itu, orang lain akan senang terhadap kita, bukan malah yang ditakuti. Berikutnya, dalam hal berbicara, ya. Jadi kalau yang Muslim
sudah ada anjurannya ketika saling bertemu, ucapkan salam, assalamualaikum kepada orang tua, kepada guru-guru, juga kepada teman-teman di sekitar. Ya. Kemudian menjaga lisan agar jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Ya. Ada satu hadis Nabi mengatakan, bicaralah yang baik atau diam. Ya. Artinya, kalau misalnya kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, ya udah lebih baik diam daripada ketika kita mengeluarkan kata-kata, tapi kata-kata tersebut sesuatu yang tidak baik. Menjaga penampilan, ya. Ini penampilan ini juga menunjukkan karakter, terutama seorang pelajar di sekolah. Bagaimana kalian berpenampilan yang baik, apalagi nanti jika sudah normal kembali, kalian bisa masuk atau kalian bisa melakukan aktivitas lagi di sekolah, maka penampilan itu harus dijaga, ya. Coba tunjukkan seorang pelajar itu seharusnya bagaimana berpenampilan. Pakaiannya, seragamnya, yang sesuai dengan aturan di sekolah. Apa yang harus dipakai, maka dipakai. Apa yang tidak boleh digunakan ke sekolah, maka harus ditinggalkan, harus dilepas. Ya. Tunjukkan identitas diri kamu sebagai seorang pelajar yang berkarakter baik, ya, dimulai dari penampilan kalian sehari-hari di sekolah, atau kalian bisa tampilkan juga karakter kalian sebagai seorang pelajar dimanapun kalian berada. Jadi jangan sampai dilihat atau dicap sama orang lain itu antara penampilan dengan identitas kamu tuh berbeda. Akunya pelajar, tapi ternyata penampilannya tidak menunjukkan seorang pelajar. Jadi tolong dari segi penampilan kalian jaga baik-baik, kemudian ikuti aturan yang ada di sekolah sebaik mungkin. Tidak bisa kita seenaknya aja, tidak bisa kalian seenaknya aja berpenampilan. Semua mengikuti aturan. Yang keempat, terkait dengan makan. Nah, ini makan ini bukan cuma di rumah ya, di sekolah pun ketika nanti kalian sudah bisa melakukan aktivitas di sekolah, kalian juga akan ada saat-saat tertentu kalian makan. Contoh ya jajan di sekolah. Biasakan kalau makan itu sebelum makan atau sebelum melakukan aktivitas apapun jangan lupa berdoa, ya. Nah, dalam hal ini makan, ya, jajan, ini tunjukkan kalau kalian ini seorang pelajar yang baik, mempunyai perilaku yang terpuji, ya. Ketika mulai menyiapkan hidangan, ya, mungkin ada yang bawa bekal dari rumah atau ada yang jajan dulu ke kantin, maka selain kamu berdoa dulu sebelum makan, setelahnya harus dijaga juga kebersihan, ya. Jadi kalau habis makan, kalau memang jajannya kamu tuh menghasilkan sampah, maka sampahnya itu harus dibuang ke tempatnya. Di sini nih, di sekolah ini sudah disiapkan tempat sampah, ya. Kemana kalian melangkah, insya Allah akan disediakan tempat sampah. Jadi nggak ada alasan kalian membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian kalian jangan pernah merasa cuek, ya, dengan lingkungan sekitar. Jangan merasa kalian ada di lingkungan sekolah nih
ada Bapak Ibu OB yang biasa membersihkan lingkungan sekolah. Tapi ini semua tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir, ya, sebenarnya banyak ya, kalau mau dibahas tentang perilaku dan tata krama itu banyak sekali. Tapi Ibu ambil poin-poinnya aja. Yang poin terakhir yaitu menggunakan fasilitas umum. Jadi di sekolah ini nih banyak terdapat fasilitas-fasilitas milik bersama, milik kita bersama. Artinya kita pun bertanggung jawab untuk menjaganya bersama-sama. Jadi ini bukan milik perorangan, bukan milik individu, tapi milik kita semua, ya, milik kita bersama. Bagaimana kita menjaga, merawatnya, membersihkannya, ya, itu harus kita benar-benar kita lakukan secara bersama-sama, bukan hanya cuma tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab semuanya. Kemudian ketika seorang muslim, ya, anak-anak yang muslim ini laksanakan kewajibannya yaitu sholat di masjid, lakukanlah secara tertib, secara disiplin. Kalau sudah waktunya sholat, laksanakan dengan baik. Jangan mencampur adukan main-main dengan ibadah, ya. Ketika ibadah, fokus ibadah, lakukan dengan disiplin, lakukan dengan baik. Kalau memang kalian tidak pada saat itu tidak membawa alat sholatnya dan di masjid disediakan alat sholatnya, maka pergunakan dengan baik, dirapikan kembali jika sudah memakainya. Kemudian dimulai dari fasilitas dari tempat duduknya juga, kalian harus jaga toiletnya, kamar mandinya, semuanya. Ya. Jangan sampai kalian pergunakan dengan seenaknya dan semaunya. Ya. Ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, anak-anakku sekalian, terkait dengan materi tata krama ini, semua adalah dimulai dari diri kita masing-masing. Jadi kita nggak usah menunjuk orang dulu, kita nggak usah menilai orang lain dulu, tapi dimulai dari diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Ya. Apakah perilaku kita ini sudah bisa dicontoh oleh orang lain atau belum? Jadi semuanya bersumber dari diri sendiri. Ya. Nah, untuk itu kalau semuanya memiliki kesadaran, ya, dari diri masing-masing, insya Allah kita bisa menjadi contoh teladan bagi yang lainnya. Dan kita bisa menjaga semuanya ini dengan baik, ya. Nggak perlu lagi ditegur-tegur karena kita sudah merasa, karena kita sudah melatih diri kita terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah datangnya dari Ibu sendiri sebagai manusia biasa. Selamat melanjutkan kegiatan kalian meskipun dari rumah. Insya Allah jika diniatkan dengan baik, semua akan mendapatkan pahala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.